Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Baru, Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Pada episode 7 ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah perjalanan dakwah Nabi Lut. Nabi yang dalam episode tentang Nabi Ibrahim kita ketahui adalah keponakan Nabi Ibrahim dan membenarkan dakwah Nabi Ibrahim. Maka silsilah Nabi Lut juga tidak berbeda jauh dengan silsilah Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, yaitu Lut bin Haran, bin Terah, bin Nahor, bin Seruh, bin Rehu, bin Pelek, bin Eber, bin Selah, bin Arfaksad, bin Sam, bin Nuh. Masa kehidupan Nabi Lut diyakini oleh ahli sejarah Nabi-Nabi pada kisaran tahun 1950 sampai 1870 sebelum Masehi dan hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, maka kisah Nabi Lut ini juga terdapat dalam keyakinan umat beragama Islam, Kristen, dan Yahudi sesuai dengan yang dituliskan di kitab suci masing-masing. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Dalam Islam, Lut adalah Rasul yang diutus kepada kaum Sodom dan Gomora. Kisahnya kerap dijadikan landasan pelarangan perbuatan homoseksual dalam agama Abrahamik. Sodom dan Gomora adalah kisah yang tertulis di dalam kitab Kejadian dan Al-Quran. Sodom dan Gomora adalah dua kota besar yang dimusnahkan oleh Allah dalam kitab Kejadian di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dikarenakan oleh dosa-dosa penduduk Sodom dan Gomora, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggalbalikkannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Kisah tersebut telah membentuk kata-kata baru dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, termasuk perkataan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yaitu menyodomi, suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan anal seks dan juga hubungan seks seperti binatang. Sodom adalah salah satu kumpulan dari 5 kota besar atau pentapolis, yaitu Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, dan Bela yang kemudian disebut Zoar. Daerah pentapolis secara kolektif juga disebut sebagai kota-kota lembah Yordan, karena mereka semua terletak di tepi sungai Yordan, di daerah yang merupakan batas selatan tanah Kanaan. Dalam keyakinan Kristiani, Yesus beberapa kali menyebut nama kota Sodom dan Gomora serta merujuk kepada kisah kebinasaannya. Dengan demikian, Yesus meyakini kebenaran catatan kitab Kejadian atas peristiwa ini. Kebinasaan kota Sodom dan Gomora dipakainya menjadi peringatan untuk bertobat. Menurut Al-Quran, Nabi Lut telah diutus sebagai seorang nabi untuk memberi peringatan kepada kaumnya, yaitu penduduk Sodom dan Gomora, untuk memperbaiki tingkah laku mereka yang menyimpang. Kisah ini tertulis dalam Quran surat Hud ayat 69-84 yang merupakan rangkaian kisah kedatangan malaikat kepada Nabi Ibrahim yang mengabarkan akan kelahiran Ishak dan Yakub serta kebinasaan kaum Sodom. Ibnu Katsir menuliskan karakter penduduk Sodom sebagai berikut, yaitu amat keji, amat ingkar, watak mereka sangat buruk lahir dan batin. Mereka merampok, melakukan perbuatan keji di tempat-tempat umum dan pertemuan,
tidak saling melarang perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Kaum Sodom melakukan kekejian yang belum pernah dilakukan oleh seorang manusia pun sebelumnya, yaitu homoseksual, dan meninggalkan para wanita yang diciptakan oleh Allah untuk kaum laki-laki. Mereka tidak pernah merasa malu dalam melakukan kekejian tersebut, tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan peringatan, dan bahkan tidak pernah punya niatan untuk berubah menjadi lebih baik di masa mendatang. Kepada kaum seperti inilah Nabi Lut diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada penduduk Sodom dan Gomora, serta mengajak mereka untuk kembali beribadah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan keji. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80, "Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Pada ayat selanjutnya Allah berfirman, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumum musrifun." Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Mendengar seruan Nabi Lut tersebut, kaum Lut tidak mau menerima seruan tersebut dan tidak mau meninggalkan kesesatan dan kebejatan perbuatan mereka. Bahkan kemudian mereka hendak mengusir Nabi Lut dari negerinya. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." Bahkan kemudian penduduk Sodom dan Gomora menantang kepada Nabi Lut untuk segera mendatangkan azab dari Allah, sebagaimana yang selalu disebutkan oleh Nabi Lut, sekiranya mereka tidak mau bertaubat. Setelah segala upaya untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan Allah selalu gagal dan tidak membuahkan hasil, dan bahkan kaumnya menantang untuk segera didatangkan azab Allah, akhirnya Nabi Lut memanjatkan doa keburukan untuk kaumnya dan menolong orang-orang yang beriman. Ibnu Katsir menuliskan, Allah merasa cemburu karena kecemburuan Lut, murka karena kemarahan Lut, mengabulkan doanya dan memperkenankan permintaannya, dan mengutus malaikat untuk mewujudkan doa Nabi Lut. Allah mengutus malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil untuk turun ke bumi dan mengabarkan tentang penghancuran Sodom dan Gomora kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 69, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanidh." Dan para utusan kami, yaitu para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Pada ayat yang ke-70 Allah melanjutkan, "Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut." Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjambahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.
falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'athul bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Setelah mendengar keterangan dari malaikat tentang penghancuran kaum Lut dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan, Nabi Ibrahim merasa iba dan memohon kepada malaikat yang datang untuk menunda. Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Qatadah, dan Muhammad bin Ishaq menyebutkan, Ibrahim mengatakan, apakah kalian akan membinasakan penduduk suatu perkampungan yang di sana ada 300 orang mukmin? Tidak, jawab para malaikat. Ibrahim kembali mengatakan, apakah kalian akan membinasakan penduduk suatu perkampungan yang di sana ada 40 orang mukmin? Tidak, jawab para malaikat. Ibrahim kembali mengatakan, apakah kalian akan membinasakan penduduk suatu perkampungan yang di sana ada 14 orang mukmin? Tidak, jawab para malaikat. Ibnu Ishaq meneruskan, Ibrahim sampai mengatakan, bagaimana menurut kalian jika di sana ada 1 orang mukmin? Tidak, kami tidak akan membinasakan mereka, jawab para malaikat. Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 76, Allah berfirman, Ya Ibrahim, a'rid an hadha, innahu qad jaa'a amru rabbik, wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Para malaikat ini kemudian menuju kota Sodom, menemui Nabi Lut dalam wujud 3 pemuda yang sangat tampan, sebagai ujian bagi kaum Lut dan untuk menegakkan hujjah bagi mereka. Qatadah menyebutkan, para malaikat mendatangi Lut di sebuah sawah ladang miliknya. Mereka meminta untuk menginap dan dijamu di rumah Lut, tapi Lut merasa malu pada mereka, khawatir akan perlakuan kaumnya. Nabi Lut memohon kepada tamu-tamunya tersebut untuk meninggalkan kampungnya dan berpindah ke kampung lain, serta menginap dan dijamu di sana dan bukan di kampung Lut. Akan tetapi, para malaikat tersebut sudah diperintahkan untuk tidak membinasakan penduduk Sodom sebelum Nabi mereka yaitu Lut memberikan kesaksian akan kejahatan dan keburukan mereka. Lut kemudian membawa mereka ke rumah tanpa diketahui seorang pun kecuali keluarganya, karena kaum Lut telah melarang Lut untuk menerima tamu laki-laki dan menjamunya. Akan tetapi, istri Lut kemudian keluar dan memberitahukan kaumnya, di rumah Lut ada beberapa laki-laki, belum pernah aku melihat orang setampan mereka. Akhirnya kaum Lut segera berdatangan ke rumah Lut. Al-Quran menceritakan kisah ini dalam surat Hud ayat 78. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Pernyataan ini sekaligus merupakan kesaksian Lut terhadap mereka, bahwa tak seorang pun di antara mereka yang punya sisi kebaikan, penuh kebodohan, sangat keji dan kafir. Inilah salah satu kesaksian yang ingin didengar para malaikat dari Lut. Dalam surat Hud ayat 79, Allah menceritakan, Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu
bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Penduduk Sodom kemudian mulai menyerang rumah Nabi Lut. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa Nabi Lut menahan pintu yang tertutup rapat demi melindungi tamu-tamunya ketika kaumnya memaksa untuk membuka pintu dan masuk. Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Nabi Lut dan keluarganya akhirnya pergi meninggalkan kaumnya di tengah malam. Mereka dilarang menoleh ke belakang saat mendengar suara azab yang menimpa kaumnya. Nabi Lut berjalan paling belakang, laksana menggiring mereka. Setelah Lut bersama keluarganya keluar dari negeri Sodom dan matahari mulai terbit, saat itulah putusan Allah yang tidak dapat terelakkan dan tidak dapat ditolak oleh mereka, kaum Nabi Lut. Menurut satu riwayat, istri Lut tinggal bersama kaumnya, sementara riwayat lain menyebutkan bahwa istri Lut ikut keluar meninggalkan negeri Sodom bersama Lut. Namun saat mendengar suara menggelegar, ia menoleh ke arah kaumnya, melanggar perintah Allah untuk tidak menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Dalam surat Al-A'raf ayat 83, Al-Quran menyebutkan, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Al-Quran menggambarkan peristiwa diazabnya kaum Nabi Lut dengan penggambaran sebagai berikut. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Maksud dari yang diberi tanda adalah bahwa setiap batu sudah tertulis nama orang yang akan ditimpanya, sehingga kepala mereka pecah. Allah balikkan negeri kaum Lut, yang di bawah dijadikan di atas, dan yang di atas dijadikan di bawah, kemudian dihujani oleh bebatuan yang terbakar dari langit secara bertubi-tubi hingga hancur terbakar. Dari sinilah kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dihukum rajam, baik sudah pernah menikah atau belum. Demikian dinyatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan yang lainnya. Dalil lain yang dijadikan sandaran adalah riwayat Imam Ahmad dari hadis Amr bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan." Allah mengubah tempat negeri tersebut menjadi danau yang berbau menyengat. Airnya tidak bisa dimanfaatkan. Seperti itu juga dengan kawasan-kawasan di sekitarnya karena kerusakan dan kehinaan mereka. Danau itu sekarang dikenal sebagai Laut Mati. Itu semua adalah sebagai contoh dan pelajaran sekaligus nasihat serta tanda kekuasaan, kebesaran dan keperkasaan Allah dalam memberikan hukuman terhadap siapapun yang menentang perintahnya dan mendustakan Rasul utusannya. Sekelompok tim arkeologi yang dipimpin oleh Stephen Collins dari Trinity Southwest University, New Mexico, Amerika Serikat, pada bulan September 2015 mengumumkan bahwa mereka menemukan situs reruntuhan kota Sodom. Laporan yang dimuat dalam majalah Popular Archaeology itu menyatakan bahwa
Dari ekskavasi selama 10 tahun di Tal El Hammam, mereka menemukan struktur bangunan-bangunan masif dan banyak artefak dari suatu kota negara besar dari zaman perunggu yang menguasai lembah sungai Yordan bagian selatan. Menurut Collin, Tal El Hammam tampaknya cocok dengan setiap kriteria kota Sodom menurut teks-teks kuno, di mana kota itu adalah yang terbesar di Kikar di antara kota-kota di sebelah timur sungai Yordan. Namun berdasarkan bukti dari penggalian arkeologi, kemakmuran kota ini tampaknya berakhir mendadak menjelang akhir zaman perunggu pertengahan, di mana kemudian kota ini menjadi tanah tandus selama 700 tahun tanpa tanda-tanda pemukiman manusia. Hal ini terlihat dari tidak adanya materi dari zaman perunggu akhir yang juga diamati dari kota-kota kecil di sekitarnya. Kemungkinan besar suatu bencana alam besar secara tiba-tiba menimpa kota-kota itu. Kehidupan di sekitar situs kuno ini muncul lagi setelah 700 tahun dengan adanya sejumlah bangunan dari zaman besi II sekitar 1000 sampai 332 sebelum Masehi. Misalnya pintu gerbang monumental, tembok kota, gedung monumental, rumah-rumah dan pusat pemujaan. Nabi Lut diyakini meninggal dunia pada usia 80 tahun pada tahun 1870 sebelum Masehi. Dipercaya bahwa makam Lut terdapat di desa Safrah, Bani Naim, Palestina. Makam tersebut terdapat di dalam masjid yang berada di tengah kota. Bani Naim telah diasosiasikan dengan Lut sejak sebelum Islam, sebagaimana disebutkan dalam karya Hieronymus pada abad keempat Masehi, yang menyebutkan bahwa makam tersebut berada di kota bernama Capar Barica yang tampaknya merupakan nama lama dari Bani Naim. Wallahu a'lam bis-shawab.